bersabda, pada hari kiamat Allah berfirman, di manakah orang yang dahulu berkasih sayang karenaku demi kemuliaan dan kebesaranku pada hari ini, aku akan menaungi mereka di bawah naunganku pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, imsi milan wa utmarida wamsi milaini wa jur'afan billah wamsi salasa amyalin waslih baina isnain. Berjalanlah, menurut Abu Umamah berkata, berjalanlah 1 mil untuk mendatangi takziah bersama kepada orang sakit, dan berjalanlah 2 mil untuk mendatangi sahabat karena Allah, dan berjalanlah 3 mil untuk mendamaikan 2 orang yang diucapkan sama dengan memerdekakan budak. Jadi kamu 1 kalimat itu dianggap kamu bebaskan budak. Itu pahala. Dan yang paling gila lagi, kamu mati tanpa hisab. Itu kok. Tapi berat, karena sudah mendarah daging sampai masuk tulang sumsum. Amin, amin. Seperti kisahnya Nabi Musa misalnya. Ketika Nabi Musa dalam pemerintahan, ada iblis datang. Karena merasa rahmat Allah itu besar, saking pemurahnya pengampunannya, yang sudah dari pemerintahan Nabi Adam sampai ini semua disesatkan. Tapi ada kesadaran iblis tadi untuk kita ampun. Maka lapor sama Nabi Musa. Ya Nabi Musa, ajukan permohonan kepada Allah akan untuk bertobat. Iblis mau bertobat, karena yang bisa bicara dengan Allah hanya kamu ya Musa, karena kamu disebut Musa kalimah taklimah, yang bisa bercakap-cakap. Berbicara dengan Allah hanya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mengajukan usul dari iblis setan. Ya Allah, ada hambamu iblis lanatullah yang mau minta ampun dengan dosa yang penuh itu, timbul membunuh, hancur menghancurkan, timbul perang dan segala macam. Itu perbuatan iblis. Allahul Ghafurur Rahim. Allah Maha Besar pengampunan dan kasih sayang. Aku akan ampuni kalau iblis itu betul-betul untuk kita ampuni. Maka disampaikan oleh Musa kepada iblis, ya iblis, aku sudah laporkan kejahatanmu dan keburukanmu dan dosamu, maka Allah akan mengampuni. Benarkah? Gembiralah si iblis tadi. Dengan senangnya, karena dosanya yang begitu besar, ya, sampai Habil dibunuh gara-gara bisikan iblis tadi. Akhirnya, baiklah. Tapi apa syaratnya? Apakah cukup saya istighfar? Kembali saya tanyakan dulu sama Allah Rabbul Alamin. Maka tanyakan, ya Rabb, iblis mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau kehendaki terhadap iblis? Atau dia suruh sujud sampai lamanya 300 tahun siang dan malam akan dilakukan. Untuk puasa 1 bulan penuh akan dilakukan. Karena iblis ada alumni al-ibadah. Planet mana yang tidak dibeberkan sajadahnya sama iblis? Bahkan dia mendapatkan pangkat yang namanya muqarrabin, makhluk yang paling dekat dengan Allah.
Jadi mudah untuk istighfar, mudah untuk terobos langit bagi iblis tadi. Maka gembiralah iblis, pasti aku bisa melaksanakan istighfar apapun, cara tobat apapun, aku adalah number one. Dan akulah sebut ahli ibadah, ahli zuhud, ahli semuanya sudah, alim lagi, punya ilmu lagi, komplit. Gampang bagi iblis untuk bertobat. Apakah syaratnya? Ya Rab, untuk iblis dia harus mengunjungi kuburan Nabi Adam dan sujud di kuburannya. Tidak perlu kamu sembahyang 1000 rakaat, tidak perlu kamu melakukan puasa bulanan, tidak perlu kamu pikir siang dan malam kamu baca yang tidak tidur. Cukup ziarah di kuburnya Nabi Adam. Ketika mendengar nama Nabi Adam alaihissalam, langsung mukanya berubah. Gak tobat, gak paten. Kalau orang sudah benci, dengar namanya saja memuntah dia. Apalagi dia mau sujud minta ampun pada Nabi Adam. Hanya mendengar Nabi Adam, musuh bebuyutan, langsung burung, gak tobat, gak paten. Sampaikan pada Tuhanmu, syarat yang lain aku mau, tapi kalau saya suruh ziarah ke Nabi Adam, jangankan kaki saya bergerak, kalau perlu tak bangunkan, tak bunuh Nabi Adam. Akhirnya disitulah iblis sampai detik ini dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, karena hanya dendam, dengki. Itu bahayanya. Sudah merasuk keluarga, berarti kamu keturunan iblis. Gampang sudah. Dia menolak. Apa susahnya sih memaafkan? Ada yang memaafkan basa-basi karena ngaji. Saya maafkan kamu ya, tapi di dalam itu iblis. Hati ngaji kayak itu gak ada gunanya, ya. Ada musuhnya datang, itu musuh saya. Ngaji, kasih makanan itu, amit. Iya, orang kan nggak seneng kan gitu. Apalagi ngasih hadiah, negur aja nggak mau. Apalagi gitu bersama. Andai kata bersama karena gurunya kan takut. Ketawanya perlu sinis. Aslinya. Ya mudah-mudahan murid kita gak ada. Kalau ada ya yakut. Abu Bakar Ar-Razi berkata, Inna Allah ba'asa Nabiyahu alaihi salam liyad'u khalqa ila Allah ta'ala wa innama talabu minhum amala arba'at asya al-qalbu wal lisan wal jawarih wal khuluq wa innama talaba min kulli wahidin min hadhil arba'in sayi'ain amma qalbu fa talaba minhum ta'zima umurillah wasafaqatu ala qalbi wa malisan fatalaba minhu dzikrillah ala dawam wa mudaratul khalqi wa amal jawarih fatalaba minhu ibadatullah wa unal muslimin wa mal khuluqu fatalaba minhu ridha bi qada'illahi ta'ala wa husnal mu'asyarati ma'al khalqi wa ihtimala adahu. Sesungguhnya Allah mengutus nabi-nabinya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah
dan menuntut dari mereka mengerjakan 4 macam. Yang pertama hati, kedua lidah, anggota badan, dan akhlak budi pekerti. Sekali lagi, hati, lidah, anggota badan, baru akhlak. Dan tiap anggota yang 4 itu dituntut melaksanakan 2 macam. Adapun hati, perasaan, maka dituntut supaya mengagungkan Allah dan sayang kepada makhluk-makhluknya. Lihat, dan lidah dituntut supaya berpikir sepanjang masa dan ramah kasih sayang kepada makhluk. Adapun anggota badan yang lain maka dituntut supaya beribadat dan membantu sesama kaum muslimin. Adapun akhlak budi pekerti maka dituntut supaya ridho kepada hukum Allah dan baik pergaulan kepada makhluk serta sabar dan menanggung gangguan mereka. Sahal bin Abi Salam dari Atha bin Yazid dari Tamim Ad-Dar radhiyallahu anhu berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inamati nasihat qala salasa qalu liman ya Rasulullah qala lillahi wa rasulih wa li kitabih wa li ammatil mu'minin wa li ammatihim. Ingatlah, sesungguhnya agama itu nasihat, diucapkan berulang-ulang kali sampai 3 kali. Ad-dinu nasihat. Sahabat bertanya, berarti siapakah ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, untuk Allah dan Rasulullah SAW dan kitab Allah, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum mukminin dan umumnya mereka. Abu Lais Asmarabani berkata, nasihat untuk Allah, untuk beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dan mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan mengajak orang untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya. Adapun nasihat Rasulullah, yaitu mengikuti ajarannya atau sunnah-sunnahnya. Adapun nasihat untuk kitab Allah, yaitu percaya dan mempelajari dan melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Adapun nasihat bagi ulama dan pemimpin, yaitu menyiarkan ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat bagi umum, yaitu cinta terhadap mereka apa yang ia cinta pada dirinya sendiri, dan memperbaiki hubungan dengan mereka, dan tidak membiarkan atau memperselisihkan atau sengketa atau membatasi kepada mereka,
dari Imam Ali bin Abi Thalib karena menjawab. Kalau inna min mujibati mafirah idkhalus surur ala akhikal muslim. Sayyidina Ali karena menjawab berkata, sesungguhnya di antara sesuatu yang menyebabkan pengampunan Allah itu menyenangkan kepada sesama orang muslim. Menyenangkan, bukan membenci, bukan menjauh. Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Humaid, dari ibunya yaitu Ummu Kalsum bin Uqbah berkata, maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kadhibi man aslaka bainan nas wa qala khairun aw nama khairun. Bukan berdusta orang yang mendamaikan orang sehingga berkata baik atau menumbuhkan kebaikan. Adapun memperbaiki antara sesama manusia, maka itu adalah cabang dari kenabian. Sedang mencerai beraikan antara sesama manusia, maka itu daripada cabangnya setan atau sihir. Waqala Nabi SAW, Abdul nas innallaha ta'ala yawmal qiyamah sawaban al-qawmun nas al-qawmun nas fid dunya wa innal muqarrabin innallaha yawmal qiyamah umul muslimin bainan nas. Adapun yang paling besar pahalanya pada hari kiamat yaitu orang paling berguna, paling manfaat kepada sesama manusia di dunia. Dan orang-orang muqarrabin yang dekat kepada Allah yaitu orang-orang yang suka mendamaikan di antara sesama manusia. Jadi garis besar, hablum minallah. Barang siapa yang mempunyai hubungan baik dan memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya dia akan memiliki hubungan yang baik kepada manusia. Hablum minannas, hablum minallah. Dan dua kalimat ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau hablum minallah, hubungan dengan Allah sangat buruk dan sangat kurang, pasti dipastikan orang tidak akan baik kepada siapapun, kepada manusia. Jadi kunci, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, pasti Allah akan memperbaiki hubungan kepada sosial masyarakat. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan akhirat, yang benar-benar memperbaiki akhirat, maka dipastikan dia akan sempurna urusan dunianya. Maka kuncinya adalah orang-orang Islam. Wahda siratal mustaqim adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus.
Dan jalan yang lurus itu adalah bentuk hasil perbaikan hubungan akhirat dan hubungan Allah. Maka seluruh sosial masyarakat, setiap orang akan menyukai murah senyum, murah hati, murah harta, murah maaf. Ini sempurnanya manusia yang berhubungan dengan Allah. Maka sifat Allah bagi orang yang beriman wajib untuk mengetahui sifat 20. Karena sifat 20 itu adalah sifat ketuhanan. Yang tidak memiliki sifat-sifat Allah, yang tidak tahu sifat-sifat Allah, pasti sifatnya adalah sifat manusia atau keinsanan yang lebih kuat sifat hawa nafsunya. Yang lebih celaka lagi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka iblislah embusan kompornya. Maka tidak ada dari sifat tampaknya ibadat itu, tidak ada kelihatan sama sekali, baik secara lahiriah atau secara batiniah, karena tidak ada sifat Allah di dalam. Kalau ada sifat Allah di dalam, niscaya akan kuat dominan sifat malaikat di hati. Dan kalau sifat Allah tidak ada, sifat malaikat tidak ada, pasti orang ini adalah qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Siapa yang keras hati? Illa dunia. Orang yang keras hatinya karena kecintaannya pada dunia. Wajibul lain, mereka pun kering air matanya. Dan sedikit sekali ibadah, dan sedikit sekali minta ampun, dan banyak tidurnya, dan banyak makannya, dan banyak kesibukan dan kegiatannya, sehingga tidak ada kesempatan Allah membukakan pintu kebaikan. Pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah karena seringnya mengetuk pintu Allah, baik pagi hari, baik siang hari, atau sore hari, atau malam hari, tidak pernah tidak mengetuk pintunya Allah. Karena seringnya mengetuk pintu Allah, maka terbukalah pintu-pintu Allah berupa rahmat. Pertolongan datang kepadanya, akan hilang kebiasaan buruknya. Pertolongan Allah datang kepadanya, petunjuk mengalir. Pertolongan Allah datang kepadanya, benci kepada orang yang dibenci oleh Allah. Pertolongan datang kepada Allah kepadanya, makin rajin dan dekat kepada Allah. Pertama cara yang mendekat kepada Allah, yang sudah mukadimah saya katakan, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, zikrullah. Dengan zikrullah pasti dia banyak beristighfar kepada Allah. Ketika sudah banyak istighfar kepada Allah, maka banyak dia berselawat kepada Rasul SAW. Dua kunci untuk mendekat sampai kepada pintu Rabbul Alamin. Yang paling abdal la yuqra'il Quran, dengan banyak mengatamkan Al-Quran, 1 juz 2 juz,
Wasilah dengan Al-Quran itu tujuannya untuk mendekat dan mengetuk pintu Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk nafsu, tapi untuk minta pengampunan kepada Allah Ta'ala, untuk minta rahmat kepada Allah, bukan bicara hal-hal yang sifatnya dunia yang tidak dibawa hati. Maka Al-Quran adalah cahaya kuburan, zikir cahaya kuburan, sholawat cahaya kuburan, sedekah cahaya kuburan, sholat cahaya kuburan. Yang menerangi kubur bukan urusan duniawi. Ritual tentang agama tidak ada bentuknya, sifatnya jual beli. Tapi komponen Al-Quran, komponen zikir, komponen ilmu, semua ada bekal untuk akhirat. Dan barang siapa yang betul-betul memperbaiki akhiratnya, dunia akan sujud dan tunduk kepadanya. Dan barang siapa amal untuk dunia, berpikir untuk dunia, baca Quran untuk dunia, mengaji untuk dunia, pantas duduk di neraka. Sekali lagi saya katakan, tapi kalau itu kau tunjukkan untuk akhirat, dunia akan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Karena tidak ada artinya sesuatu yang dibaca itu hanya untuk mendapatkan uang 100.000 atau 1 juta atau 10 juta atau 100 juta atau 1 miliar atau 1 triliun. Itu hanya bisa kamu nikmati di dunia, dan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu minta. Tetapi ketika kamu minta di dunia, kau tidak akan pernah mendapatkan pahala atau pahala yang dibaca. Akhirat kamu adalah orang yang bangkrut, karena amal itu hanya semata-mata ditujukan dunia, padahal amal itu adalah untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan kebebasan dari siksa, dan untuk mendapatkan keselamatan dari sirat. Semua yang mengerikan itulah sebagai benteng-benteng dan tameng-tameng dari siksa dan azab. Itulah tanda-tanda orang yang mengamalkan takut kepada Allah. Dan pasti orang yang takwa itu pasti dimuliakan, dan orang yang takwa itu pasti dibukakan kemudahan-kemudahan. Semua pintu dan semua hal, tidak ada satu pun yang luput. Semua yaj'allahu makhraja. Bukankah jelas Al-Quran itu berfirman? Allah berfirman, kenapa kamu hanya membaca itu hanya untuk minta harta yang sedikit? Ketika tidak diberi, kamu marah. Ketika kamu diberi, kamu merasa kurang. Ketika kamu diberi, kamu nggak bersyukur. Ancaman-ancaman pemberian atau tidak pemberian, Allah menghendaki wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa. Takwa itu
bentuk takut dengan Allah. Kok itu menerima apa saja bagian dari Allah, yang tidak pernah ambisi yang melampaui batas. Wow, warak, dan selalu hati-hati, diberi atau tidak diberi. Tidak diberi, mereka sabar. Ketika diberi, dia bersyukur, diletakkan amanah. Luput, kamu berkhianat. Itu adalah bentuk kerugian. Untung di dunia belum dipastikan kamu untung di akhirat. Tapi orang yang takwa, orang yang beriman, dia untung di dunia, pasti untung di akhirat. Tapi kalau untung hanya dunia saja, celakalah bagi mereka yang tidak mengetahui bahwa sumber rezeki, sumber kemudahan, sumber kemuliaan adalah takwa, dan itu karena ketaatan kepada Allah. Dua orang berada, yang satu berharta lupa Allah, yang satu berharta ingat Allah. Maka itulah yang dicintai oleh Ta'ala, hidupnya selamat dunia, bahkan akhirat dia mengambil bagian yang sama. Untuk itulah harus dimengerti. Jangan pengajian, jangan duduk majelis kalau itu objeknya untuk yang mendapatkan dunia. Duduk di majelis untuk mengambil harta yang sedikit atau ongkos yang sedikit. Di majelis hanya menginginkan sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Inilah orang bodoh yang duduk di majelis hanya minta dihargai. Padahal harga di dunia ini sangat tidak berharga. Kalau kamu mau harga yang mahal, tinggikan ayat Allah, muliakan ayat Allah, agungkan ayat Allah, yakini ayat Allah, muliakan ayat Allah, utamakan ayat Allah, pedomanmu ayat Allah, niscaya kamu diberikan kehidupan dunia yang sangat menyenangkan dan penuh keselamatan. Akhirat pun kamu mendapatkan keselamatan. Untuk itulah mudah-mudahan kita yang salah niat dan salah pengetahuan atau salah pengertian dalam majelis, mudah-mudahan bisa berubah untuk mencapai keridhaan Allah semata. Niscaya Allah akan bukakan jalan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah selama dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli